Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saat ini saya berada di sebuah lokasi wihara Avalokiteswara yang merupakan salah satu wihara tertua di Banten. Letaknya di Jalan Tubagus Raya, Banten atau kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang di Provinsi Banten. Wihara Avalokiteswara dibangun pada abad ke-16. Di latar belakang sejarah pendirian wihara ini dihubungkan dengan cerita masyarakat setempat. Nah, dari kisahnya, pada zaman dahulu ada rombongan Cina yang akan pergi ke Tuban. Karena kehabisan akal, mereka memutuskan untuk singgah di Banten, tepatnya di kanal atau Sungai Kemiri. Dari persinggahan tersebut terjadi perseteruan antara rombongan Cina dengan penduduk Banten. Perseteruan tersebut memuncak dengan perkelahian. Rombongan Cina yang dipimpin oleh Putri Ong Tien mengalami kekalahan. Jadi dengan kemenangan tersebut, Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Banten pada saat itu menikahi Putri Ong Tin. Sehingga dampaknya timbul perpecahan di kalangan Cina sendiri. Sebagian dari mereka ada yang memeluk agama Islam dan sebagian lagi tetap pada ajaran dari tanah leluhurnya. Kemudian Syarif Hidayatullah mengambil kebijakan untuk tetap menghargai kedua kubu yang bertikai dengan membangun sebuah masjid di daerah Pecinan dan sebuah lagi wihara Buddha Avalokiteswara di Dermayon. Teman-teman, banyak versi yang menceritakan perihal berdirinya wihara Avalokiteswara yang menjadi tempat ibadah para penganut Buddha yang ada di Banten ini. Wihara Avalokiteswara ini termasuk dalam kategori wihara tertua di Pulau Jawa. Jadi semula dibangun di Desa Dermayon, kemudian wihara ini dipindahkan ke Pamarican, Banten pada tahun 1774. Dari tahun pendiriannya, wihara Avalokiteswara didirikan oleh sebagian pengikut Putri Tiongkok Ong Tien Nio yang masih mempertahankan agama Buddhanya pada tahun 1652 di Desa Dermayon. Putri Ong Tien dan sebagian pengikut lainnya yang juga mempunyai loyalitas tinggi berpindah agama memeluk Islam dan mendirikan tempat ibadah yaitu Masjid Pecinan Tinggi. Nah teman-teman, berdirinya wihara di dekat Masjid Pecinan Tinggi atau masjid bersejarah yang didirikan pengikut Putri Ong Tin yang beragama Islam menandakan betapa tingginya sikap toleransi rakyat Banten sejak dahulu. Pada kisah berikutnya di abad ke-17, di Banten pernah mengalami pandemi seperti di masa sekarang, yaitu pandemi corona yang menyebabkan banyak orang meninggal. Ketika itu patung Dewi Kuan Im atau patung peninggalan bersejarah yang sampai sekarang masih berada di wihara Avalokiteswara
oleh Sultan diminta untuk dibawa upacara keliling kampung sebagai ritual tolak bala. Dan yang terjadi, pandemi tersebut akhirnya dapat reda. Betapa bergembiranya Sultan ketika melihat rakyatnya dapat terhindar dari pandemi. Sultan pun menghibahkan sebidang tanah di depan Cukuwek. Lalu pada tahun 1774 dipindahkanlah wihara dari desa Dermayon ke kampung Pamarican. Nah teman-teman, dari kisah yang lain tentang wihara Avalokitesvara menandakan betapa keramatnya wihara ini, yaitu konon pada tahun 1883 terjadi tsunami 4 hari 4 malam yang menyebabkan banyaknya orang yang meninggal. Bagai sebuah mukjizat, orang yang masuk ke dalam wihara selamat karena air akibat tsunami tersebut tidak masuk ke dalam wihara. Sementara di luar wihara air mencapai hingga setinggi pohon kelapa. Itulah beberapa kisah tentang wihara Avalokitesvara. Kemudian ada versi lain yang menyebutkan bahwa wihara ini dibangun pada masa Kesultanan Banten saat dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1652. Nah teman-teman, apabila menyempatkan diri untuk berkunjung ke Banten Lama dan melihat wihara Buddha Avalokitesvara, maka gerbang dengan atap berhiaskan 2 naga memperebutkan mustika sang penerang atau matahari menyambut kita di pintu masuk lebih ke dalam wihara. Memiliki nama lain yakni Kelenteng Tridharma. Disebutnya wihara sebagai Kelenteng Tridharma ini karena wihara tersebut melayani 3 kepercayaan sekaligus, yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Meskipun wihara ini diperuntukkan untuk melayani 3 agama tersebut, wihara ini tetap terbuka untuk umum. Baik teman-teman, itu saja sekelumit review dari saya dan persinggahan saya di wihara Avalokitesvara. Terima kasih, semoga menikmati tayangan saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.